Halo teman-teman, semangat bergabung. Oke. Oh, banyak juga yang join ya. Halo semua, ini wah seru banget nih kalau banyak yang join nih. Halo Regina, halo Lia, halo Alia, halo M apa nih ya baca M Zahirul, halo Keisa. Oke, ini kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Nanti kita mungkin start tepat di jam 8 lebih 5 menit mungkin. Yuk, gimana kabarnya kalian hari ini? Udah Hamin 36 kalau nggak salah ya. Kita UTBK nih. Udah sampai mana belajar kalian? Aku jujur nggak siap sih Kak. Oke, santai ya. Oke, jadi nanti kita akan bahas beberapa beberapa soal pengetahuan kuantitatif pastinya. Karena mengingat juga UTBK ini kan semakin dekat ya. Gitu. Halo, siapa nih? Kak Zahirul. Aku panggil Zahirul atau Ibad nih? Panjang banget namanya. Mungkin bisa ganti nama panggilan aja ya, biar apa nyebutnya enak gitu. Regina pusing PKPKM PKPM. Oke. Oke teman-teman, karena mungkin 1 menit lagi kita udah di jam 20 lebih 5. Sebelum kita belajar nih, aku mau kenalan dikit dulu tentang aku ya. Jadi mungkin beberapa kalian mungkin lah ya, udah pernah ada yang ketemu di jalan atau di mana gitu ya. Salam kenal untuk semua kalian semua gitu. Kenalin nama aku Farado Pratama. Kalian bisa panggil aku Farado atau Rado terserah. Sekarang aku mahasiswa di Institut Teknologi 10 November di ITS jurusan Teknik Mesin. Jadi nanti kalau kalian mau nanya-nanya, mau sharing-sharing tentang gimana sih Kak cara apa masuk ITS itu jalur-jalurnya kayak SNBP, SNBT sama mandirinya itu bisa banget kok tanya aku kok. Karena aku terbuka banget gitu. Jadi kalian santai aja gitu kalau mau tanya-tanya gitu. Oke, biar kita nggak makin malam juga ya. Buat teman-teman, sekali lagi aku mau ingetin yang mungkin memungkinkan buat on cam, boleh banget ya buat on cam. Buat nanti teman-teman, aku kasih waktu buat ada kalau ada pertanyaan, kalau soalnya kurang jelas aku bahasnya gitu. Jadi mungkin kalau kalian mau tanya bisa langsung apa ya, raise hand aja, react gitu. Dan aku juga nanti ngerjainnya itu nggak langsung kayak apa ya, nggak langsung kayak ngerjakan sendiri gitu. Jadi nanti aku akan bahas gimana tips and triknya sama kayak memperhatikan detail-detail kecilnya juga sih gitu. Oke, nanti mungkin target kita itu ada di ngerjakan 10 soal ya kalau bisa kalau nutut waktunya. Eh, jadi nanti sistemnya itu aku nggak mau kerjain sendiri, tapi nanti ada kalian akan aku kasih waktu sekitar berapa ya, 1 sampai 2 menit lah untuk kerjain sesuai dengan tingkat kesulitan tiap soalnya. Nanti setelah kalian ngerjain, kalian bisa tulis lah di kolom chat tuh jawabannya kalian apa, A, B, C, D, terserah kalian. Nanti aku akan bahas setelah kalian kerjain. Mungkin nanti di tengah-tengah juga aku bakal tunjuk salah satu dari kalian buat ngerjain lah, bantu aku ngerjain gitu. Jadi karena aku nggak mau ngerjain sendirian ya teman-teman, kan boring juga kalau aku ngerjain sendirian. Jadi nanti mungkin aku tunjuk random lah buat kalian ngerjain gitu. Setidaknya kalau kalian kayak kurang paham gitu, kalian bisa tuntun nanti aku yang ngerjain tetap gitu. Oke. Jadi karena memang ini waktunya udah lebih ya. Oke, bisa mungkin aku mulai buat eh, ngerjain soal pertama ya. Oke, aku izin share screen dulu ya teman-teman. Oke,
Kelihatan nggak teman-teman di layar kalian? React dong kalau kelihatan, kalau aman. Oke, oke, nice, nice, nice. Oke, teman-teman, untuk soal pertama kita kasih yang santai dulu kali ya. Kayak nggak perlu ngitung sih ini sebenarnya gitu. Jadi ini nanti sistemnya aku kasih kalian waktu ngerjain semenit karena ini terbilang cukup simpel ya soalnya. Oke, sudah siap semua teman-teman? Bisa react dong kalau siap. Nanti aku mulai. Oke, aku mulai dari sekarang. 1 menit dari sekarang. Kalian bisa kerjakan dulu. Oke, teman-teman. Waktunya habis ya, teman-teman ya. Oke, aku lihat di chat. Udah banyak sebenarnya yang jawab ya. Ini ada yang jawab B. Oke. Jujur kalian cepet banget sih jawabnya sih. Kalian kalau kayak gini kalian nggak sampai 1 menit lah kalian udah bisa jawab gitu. Oke, karena sepertinya udah kayak apa ya, udah familiar ya sama soal-soal kayak gini. Jadi aku mau tunjuk nih yang jawab tadi paling cepet siapa ya tadi ya. Nah, ini ada Kak Regina. Boleh dong Kak, kenapa alasannya kok bisa jawab B itu? Dari mana tuh Kak? Mungkin bisa on mic ngasih pendapatnya gitu Kak. Oke Kak, jadi ini sorry ya agak hujan dingin. Oke, Mana, eh, mana? jadi kan ini tidak habis dibagi 5 ya. Jadi yang habis dibagi 5 tuh langsung kita eliminasi aja. Nah kemudian kalau B itu kita coba bisa dibagi 3 enggak? Kalau habis ya udah itu pilihannya gitu Kak. Oke nih Kak, bener banget nih dari Kaknya. Terus kalau boleh tahu yang udah jelas bisa dibagi 5, habis dibagi 5 tuh yang opsi mana ya Kak? Kira-kira. Yang A sama B, yang A sama C soalnya berakhiran 5 sama 0. Oke, oke, bener banget ya. Karena si opsi A ini berakhiran 5, terus yang si opsi C berakhiran 0, jadi kita bisa langsung eliminasi ya teman-teman. Karena kalau satuannya itu 5 sama 0, itu udah pasti habis dibagi 5 gitu. Terus aku mau, sorry nih Kak, aku tanya lagi nih. Kenapa kok Kak Regina ini yakin banget gitu jawabannya B? Kan masih ada D sama E gini. Atau gimana caranya Kak Regina biar tahu kalau yang B ini habis dibagi 3 gitu, kira-kira? Dibagi manual aja Kak aku, 13, 6, 8, 9 dibagi 3 Oh, aja gitu. oke, oke. Ya, itu bisa ya teman-teman. Jadi yang dibilang sama Kak Regina udah bener banget. Jawabannya B. Cuman di sini balik lagi ya, aku akan kasih tips and trick yang kalian nggak bisa bagi secara manual gitu. Oh, itu ada yang resen. Oke, Zairul boleh apa ya? Izin jawab Kak ya, maaf di sini ada tadarus. Setauku karena pernah ngerjain buku di Wangsit ada penjelasannya itu kalau ada beberapa yang bisa itu kepakai trik cepat. Salah satunya yang habis dibagi 3 ini kalau dijumlah semuanya dan kelipatan 3 atau bisa dibagi 3 maka itu habis dibagi 3. Oke, bener banget nih jawabannya nih. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian kan udah tahu nih syaratnya. Bilangannya itu habis dibagi 3. Cuman nggak habis dibagi 5 gitu. Nah, di sini kalian udah tahu yang nggak habis dibagi 5 itu opsi A sama opsi C. Jadi kalian bisa eliminasi lah dua itu yang habis dibagi 5. Terus untuk membuktikan apakah opsi B, D, sama E-nya ini bisa habis dibagi 3, nah, itu kita bisa pakai cara yang tadi teman-teman. Kita jumlahkan semua digitnya. Jadi kayak ini aku tes di opsi E ya. Berarti kita jumlahkan di 2 ditambah 0, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 9. Nah, ini kan 2 tambah 0, 5, tambah 5, 7, 14, ditambah 9 kan 23.
Nah, kadang saking paniknya itu kita itu nggak tahu gitu loh, 23 ini kadang ini bisa habis nggak sih dibagi sama 3. Nah, kita jumlah lagi aja. 2 ditambah 3, 5. Nah, kalau 5 ini kan udah jelas ya. 5 ini nggak habis dibagi 3. Otomatis bilangan ini semua itu nggak akan habis dibagi 3. Karena setelah kita jumlahkan kita ketemu 5, ternyata 5 itu nggak bisa 5 itu nggak bisa habis dibagi 3 gitu. Nah, untuk yang opsi D ini kita juga sama. Kita jumlahkan aja 1. Jadi kita tambahkan semua digitnya ya. 1 tambah 5 6, ditambah 4 10 13. Nah, 13 ini kan 1 tambah 3. 1 tambah 3 ini 4. 4 ini nggak bisa dibagi 3 gitu kan. Jadi opsi D lagi-lagi gugur gitu. Nah, jadi jawabannya di sini udah jelas opsi B. Cuman kita buktikan lagi nih, biar lebih pasti. 1 ditambah 3, ditambah 6, tambah 8, ditambah 9. Ini 4 ditambah 6 10, tambah 18, berarti 27 kan. Nah, 27 ini 2 ditambah 7, 9. Nah, 9 ini habis dibagi 3, teman-teman. Nah, jadi mungkin ini tips and trick yang bisa aku kasihkan kalau misalkan ada soal kayak gini lagi. Jadi kita nggak perlu pusing gitu gimana caranya pembagian bersusun kayak apa istilahnya dulu itu porogapit ya. Kita nggak perlu gitu. Kalau dibagi 3, kita tinggal jumlahkan aja semua digitnya dan apakah itu kelipatan 3 atau enggak. Gitu aja sih. Oke. Aku rasa cukup sih untuk nomor 1 ini. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan nggak? Oke, aku baca kolom chat dulu ya. Ini berlaku untuk semua bilangan nggak, Kak? Jujur enggak ya. Jujur enggak. Karena eh, setiap bilangan itu punya syaratnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau dibagi 2, kalian tahu kan apa yang habis dibagi 2? Bilangan genap. Nah, bilangan genap itu udah pasti habis dibagi 2. Terus yang kalau 3 syaratnya yang udah aku sebutin tadi gitu. Terus kalau 5 ya yang akhirannya 5 sama 0 gitu. Kalau 9 tuh sama sih, semua digitnya dijumlahkan jadi 9 gitu. Jadi kayak ada banyak sih sebenarnya caranya yang bisa kalian cari tahu lagi gitu. Cuman kalau 3 ini memang khusus ya, kalian bisa jumlahkan semua digitnya terus kalian bagi gitu. Oke. Nah, bagus nih. Ada cara cepat nggak buat bilangan lain gitu? Ah, itu tadi yang udah aku sebutin ya, beberapa gitu. Terus kayak kalian juga kayak bilangannya itu nggak satu digit aja teman-teman. Jadi kayak ada 2 digit gitu. Contoh kayak 3, sorry, 3 5 3 5 2. Nah, bilangan ini tuh habis dibagi 11 teman-teman. Karena 3 tambah 2 ini 5, 5-nya masuk ke tengah. Kayak ciri-ciri bilangan yang pengkali 11 itu 2 digitnya tuh apabila 2 digit depan belakangnya apabila dijumlahkan itu bisa jadi digit tengahnya itu. Nah, jadi kayak gimana ya? Setiap bilangan tuh ada polanya sendiri-sendiri lah yang kalian bisa latih itu untuk kalian hafalin atau kalian coba-coba sendiri gitu. Oke, aku buka pertanyaan lagi nih. Mungkin sebelum aku lanjut ke nomor 2, mungkin ada yang masih belum paham nggak di sini? Kira-kira terkait soal ini. Oke, kalau aman bisa kasih jempol dong, guys. Biar aman gitu. Kita langsung lanjut ya, biar kita nggak lama-lama nih. Oke, aman semua ya. Oke, sekarang nih aku udah dapat soal nomor 2. Mungkin ini lebih apa ya, lebih lebih butuh ngitung ya daripada nomor 1 ya. Untuk materinya juga beda. Jadi ini aku nggak fokus ke satu materi ya teman-teman. Jadi karena mengingat UTBK juga semakin dekat, jadi aku spam ke banyak materi sehingga kita bisa tahu lah, nggak kaget gitu, nggak hafal. Kita bisa terbiasa juga. Oke, ini materinya fungsi kuadrat. Karena mungkin agak rumit, aku kasih waktu kalian 1,5 menit lah untuk ngerjain gitu. Mulai dari sekarang.
Oke, udah ada yang jawab nih. Oke, teman-teman, waktunya habis ya, teman-teman. Ini aku lihat nih udah ada satu orang nih yang jawab nih. Dia jawab A. Waduh, ini gimana ya nyebutnya? Boleh dong, Mas ZVYET titik ini mau on cam gitu. Aku mau tahu kenapa alasan kamu tuh jawab A itu kenapa gitu. Mungkin nanti kita bisa samakan perspektif kita kan, terus biar yang lain juga tahu juga gitu. Oke, bisa on mic untuk jawab kira-kira. Kalau nggak bisa langsung aku bahas aja. Bisa Oke, Kak. Jadi oke kan Kak, siap. dibilang di soal sumbu X-nya memotong 2 titik. Berarti kita lihat Ya. dari diskriminannya Kak. Karena memotong 2 titik diskriminannya tuh besar dari 0, berarti kita pakai B kuadrat kurang 4AC besar dari 0. Terus tinggal dimasukkan kan semua angkanya. Terus dapat deh A kecil dari 1. Oke, makasih ya udah bantu jawab. Ya, Jawabannya Kak. benar banget teman-teman. Karena di sini kan materinya itu kurva Y bla 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 dengan A tidak sama dengan 0 memotong sumbu X di 2 titik. Nah, memotong sumbu X di 2 titik ini itu menandakan bahwa diskriminannya itu lebih besar daripada 0 gitu. Mungkin aku bisa jelasin. Kalau misalkan satu titik gimana, Bang? Kalau misalkan satu titik itu diskriminannya pas sama dengan 0, teman-teman. Jadi nanti kalau diskriminannya sama dengan 0, kalian kalau masih ingat rumus yang X1, X2, cara nyari X1, X2 yang kalian min B plus minus akar D sorry, per 2A. Nah, nanti si I itu nanti akarnya bakal kembar, teman-teman. Karena diskriminannya 0, jadi akarnya bakal kembar. Nah, kalau akarnya kembar, berarti secara bahasanya itu memotong sumbu X di 1 titik, teman-teman. Nah, karena ini memotong sumbu X di 2 titik, maka diskriminannya lebih besar sama dengan 0 gitu. Terus kalau diskriminannya kurang dari 0 itu gimana? Kalau diskriminannya kurang dari 0, nanti kan akarnya itu kan bernilai negatif ya. Akar D tadi, itu kan nanti bernilainya negatif. Nah, nilai negatif ini nanti pembahasannya itu nanti nggak ada fungsi ini tidak memiliki akar-akar yang real gitu. Jadi akarnya negatif. Oke, jadi mungkin itu ya terkait diskriminan. Terus aku balik lagi ke soal. Nah, benar banget tadi yang udah dibilang, ada keterangan memotong sumbu X di 2 titik, itu berarti diskriminannya lebih dari 0. Nah, apa sih Kak diskriminan itu? Diskriminan itu bisa ditulis B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, di sini kalian jangan sampai salah. Yang satu ini itu C-nya, yang dua ini itu B-nya, yang A ini itu yang A-nya di situ. Jadi B kuadrat min 4AC. Jadi kalian jangan kayak hafalin rumus. Oke, diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Terus kalian dalam proses kalian nggak tahu nih B-nya yang mana, A-nya yang mana, C yang mana, itu sama aja teman-teman. Jadi kalian juga harus teliti juga. Nah, kalau ini kita tinggal masukin aja 2 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A ya ini ya. Terus C-nya kan 1 lebih besar daripada 0. Di sini berarti kan 4 dikurangi 4 dikali A lebih besar daripada 0. Nah, A-nya ini 4A dulu lah. 4A kurang dari 4, terus A-nya ini kurang dari 1. Nah, ini. Benar banget kok jawabannya tadi A. Oke, di sini sebelum aku cukupkan, mungkin dari kalian ada yang mau bertanya nggak? Kira-kira? Bebas kok. Atau kalau pengen aku jelasin ulang gitu. Bisa langsung raise hand atau on mic langsung teman-teman nggak apa-apa ya. Oke, kalau misalkan aman kasih react jempol nanti aku lanjut ke soal nomor 3. Oh, Kak, boleh pelan-pelan nggak? Oke, ini aku jelasin lagi ya, sekali lagi ya. Sorry kalau misalkan kecepatan. Nah, ini aku baca lagi soalnya. Kurva Y sama dengan bla 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 ini memotong sumbu X di 2 titik. Memotong sumbu X di 2 titik itu maksudnya diskriminan dari fungsi itu lebih besar dari 0.
Nah, diskriminan itu apa sih, Kak? Diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, di sini asalnya dari mana sih? Asalnya itu dari rumus, kalau kalian tahu rumus ABC, min B plus minus akar D per 2A. Nah, diskriminan itu yang di dalam akar. Nah, kalian kalau bisa biasanya ngitung diskriminan, itu kan kalian pakai B kuadrat min 4AC. Nah, di dalam akar ini, itu kalau lebih dari 0, berarti kurvanya ini memotong di sumbu X di 2 titik, gitu. Karena ini keterangannya memang seperti itu, ya kita buatlah diskriminannya lebih dari 0. Cuman, di fungsi ini tuh kita nggak tahu, gitu. A-nya itu kayak gimana? Kan A-nya kan masih dalam bentuk variabel A, gitu. Bukan yang kayak 2 atau 1 ini sebelah-sebelahnya. Nah, jadi kita disuruh cari hubungan A-nya sama diskriminannya ini apa, gitu. Nah, jadi di sini aku bisa langsung tuliskan kan, B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. Nah, AX kuadrat plus 2X plus 1 ini, yang satu ini, itu C-nya, teman-teman. Yang 2 ini B-nya, yang di depannya koefisien X kuadratnya itu A-nya, gitu. Jadi, A, B, C-nya ini sebenarnya koefisien dari fungsi kuadrat itu, kira-kira. Oke. Mungkin kamu bisa kasih follow up question atau udah paham? Kira-kira masih mana yang belum paham gitu, dari penjelasan aku. Oke, aku anggap udah paham ya. Oke, jadi sorry banget nih teman-teman kalau misalkan nanti kecepatan, nanti aku turunin lah, aku jelasin pelan-pelan lah. Oke, kalau semuanya udah react jempol nih berarti udah aman. Aku bisa lanjut ke soal yang ketiga. Kebetulan materinya masih sama, fungsi kuadrat. Cuman ini lebih ke, ya sebenarnya kelihatan kayak teori ya teman-teman. Cuman ini ada ngitungnya kok, ada ngitung sedikit gitu. Jadi untuk soal ini mungkin aku kasih sama waktunya 1,5 menit dari sekarang. Kalian bisa kerjaan dulu. OTW wasiti jere. OTW mene. Beli dia kan OTW mene. Memang itu. Ada apa itu? Hai teman-teman, tetap fokus ya teman-teman. Tetap fokus, tetap fokus. Oke, udah ada yang jawab B nih. Oke, aman, aman. Aman kok. Oke, udah ada yang selesai nih ya. Kalian cepat-cepat banget ya kerjain mah. Oke teman-teman, sayang sekali waktunya udah habis lagi ya teman-teman. Gak kerasa banget ya teman-teman. Oke, ini ada yang jawab B, ini ada yang jawab A. Oke, mungkin untuk kali ini aku langsung bahas aja deh. Gitu, kira-kira. Oke, ini untuk just info ya teman-teman. Karena ini materinya ini sama, fungsi kuadrat, bukan berarti yang ini dikerjakan pakai diskriminan juga. Gitu. Di sini kita langsung fokus aja ke soalnya. Kurva memiliki fungsi sebagai Y sama dengan bla 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 ini, A-nya lebih besar dari 0. Oke, itu ada, oke. Ini aku baca komentar ini menarik nih. Jujur, bingung B atau C. C-nya fungsi kuadrat punya X apa Y gitu lupa. Oke, itu menarik sih teman-teman. Ini yang aku akan bahas ya teman-teman ya. Oke, di sini ada keterangan A lebih besar daripada 0, teman-teman. A lebih besar daripada 0, itu kalau di sifat fungsi, kita tahu bahwa ini itu fungsinya berbentuk kurva yang cekung ke atas, teman-teman. Nah, A lebih besar daripada 0, itu kurvanya cekung ke atas. Nah, sekarang kalau kita udah tahu A-nya ini positif, maka kita bisa tahu kesatuan ini itu nilainya positif. Kenapa? Karena A-nya positif. X-nya kita masukin positif atau negatif, karena itu kuadrat, jadinya positif dong. Terus positif dikali positif, itu tetap positif.
karena A-nya positif. Nah, di sini kita udah dapat informasi bahwa kurvanya ini itu cekung ke atas gitu, bentuk U gitu teman-teman. Tapi sayang sekali ini tuh loh, jawabannya ke atas semua. Jadi kita kita sebenarnya bingung nih. Sebenarnya informasi ini tuh nggak bisa dibuat menjawab soal keseluruhan ya, karena ini kurvanya menghadap ke atas semua di opsi A sampai opsi D ini. Oke. Jadi kita perlu analisis lanjutan di kata-kata memotong sumbu X atau memotong di sumbu Y. Nah, ini. Kita perlu analisis lanjutannya di situ, teman-teman. Nah, gimana sih caranya kita tahu? Nah, untuk soal ini, aku saranin kalian nggak pakai diskriminan, biar kalian tahu perbedaannya gitu. Apa sih diskriminan sama apa sih apa ya? Gimana caranya maksudnya penerapan dari konsep ini tuh apa gitu. Oke, jadi aku langsung lanjutin ya. Di sini memotong sumbu X itu bisa aku definisikan Y-nya sama dengan 0. Terus memotong sumbu Y itu bisa aku definisikan X-nya sama dengan 0. Nah, di sini aku bisa tuliskan nih. Kita buktikan nih apakah dia itu memotong di sumbu X. Kita bisa cari apakah opsi A sama opsi B ini benar atau salah. Kita buktikan langsung dua opsi ya teman-teman. Oke, ini aku tulis lagi ya. Y sama dengan AX kuadrat plus C. Nah, karena kita mau buktikan opsi A sama opsi B, Y-nya ini kita ganti 0. 0 sama dengan AX kuadrat plus C. Nah, ini teman-teman. AX kuadrat plus C ini, kita nanti cari X-nya itu berapa gitu. Jadi ini AX kuadrat sama dengan negatif dari C kan. Nah, terus X kuadratnya ini sama dengan akar negatif C dibagi sama A. Gitu. Oh, ini biar nggak ambigu, aku tulis ulang. Ini negatif C. Terus X kuadratnya ini sama dengan akar dari negatif C per A. Nah, untuk X-nya ini plus minus akar negatif C per A. Nah, di sini teman-teman, coba teman-teman lihat. Untuk A ini, udah pasti positif kan teman-teman? Karena ini keterangannya A lebih besar daripada sama dengan 0. Cuman, untuk C-nya ini, untuk negatif C-nya ini, kita nggak tahu teman-teman. Ini tuh positif atau negatif, gitu. Nah, syaratnya bilangan di dalam akar, jadi ada bilangan di dalam akar, ini tuh titik-titiknya ini harus positif, gitu. Syaratnya itu seperti itu. Nah, cuman yang kita tahu ini cuman A-nya aja. A-nya positif. Tapi negatif C-nya ini nilainya berapa? Kalau C-nya negatif jadi positif dong. Kalau C-nya positif jadi negatif dong. Nah, itu kita nggak tahu di sini tuh. Jadi sebenarnya yang kita harapkan adalah nilai C di sini, C ini harus negatif. Biar nilai X itu ada. Gitu. Nah, tapi karena di soal nggak memuat informasi ini sama sekali, jadi untuk memotong di sumbu X ini kita nggak bisa pastikan teman-teman. Jadi dua-duanya ini tanda tanya. Nah, terus gimana nih Kak kalau udah kayak gini? Kita carilah yang memotong sumbu Y. Kita cari yang X-nya sama dengan 0. Oke, kita tuliskan dari sini. A, terus ini X-nya aku gantikan 0. Kita coba buktikan opsi C sama opsi D. Kira-kira. Nah, ini kan berarti Y sama dengan C. Nah, ini kan terdefinisi teman-teman. Ketika kurva ini memotong sumbu Y, berarti kan kurva ini X-nya sama dengan 0. Ternyata menghasilkan nilai C. Nah, nilai C-nya ini itu satu nilai kan teman-teman, bukan dua nilai, bukan plus minus C, bukan yang seperti ini kan. Nah, jadi secara nggak langsung kita udah tahu kalau kurva ini tuh jelas banget bisa dibuktikan memotong sumbu Y. Karena ketika X-nya kita masukkan 0, fungsinya ini ada, nggak ambigu kayak gini. Gitu teman-teman. Jadi, dan ini satu titik atau dua titik di sini udah kita buktikan jelas satu titik gitu, jadi nggak bentuknya nggak kayak plus minus gitu, jadi jawabannya C. Oke, untuk jawaban E gimana nih Kak? Kurva tidak memotong di kedua sumbu. Gini, kan tadi kan kita memang nggak bisa buktiin kalau kurvanya itu memotong di sumbu X, kita nggak bisa buktiin karena ada ambigu di sini, kita nggak tahu nilai C-nya berapa, tapi kita bisa buktiin kalau kurva itu memotong di sumbu Y. Gitu. Jadi otomatis opsi E ini salah. Gitu. Opsi C-nya benar, ini salah karena apa? Oh, sorry. Ini itu ya. Di satu titik ya. Oke, berarti opsi D.
Opsi D teman-teman, di satu titik. Sorry, salah. Nah, ini salah karena di dua titik. Padahal ini jelas-jelas satu titik, bukan plus minus gitu. Terus ini di satu titik benar. Ini salahnya gara-gara dua titik gitu. Itu sih teman-teman. Eh oke, ini mungkin agak sedikit itu ya, rumitnya di situ ya, karena tadi aku lihat jawaban teman-teman juga ada yang jawab B, ada yang jawab A itu kira-kira gimana? Ada yang dibingungkan nggak? Aku buka pertanyaan nih. Kira-kira kalau teman-teman masih bingung di soal ini. Jadi bisa on mic atau raise hand atau tulis di chat aja dah kalau itu. Oke, ada yang raise hand nih dari M Zahirul. Boleh M Zahirul. Jika itu waktu yang pembahasan y-nya sama dengan 0 itu, kenapa yang dirumusnya itu x kuadrat sama dengan akar min c per a? Oke. Oke, aku izin jawab ya. Ini aku bener-bener mulai dari awal. Kalau memotong di sumbu X itu Y-nya aku ganti 0. Ini. Aku mulai dari sini, teman-teman. Gitu. Aku mulai dari sini. Setelah ini, aku pengen tahu apakah X-nya itu bisa dicari. Karena aku kan pengen tahu nih, X-nya itu dipotong di satu titik atau dipotong di dua titik. Nah, otomatis aku harus tahu dong ini X-nya nilainya berapa. Nah, sehingga aku pindah-pindahin tuh ruasnya AX kuadrat, terus C-nya aku pindah ke kiri jadi negatif C gitu. Terus ternyata aku dapatkan bentuk akar. Nah, teman-teman tahu kan kalau syaratnya akar itu di dalamnya itu harus positif. Min C per A-nya itu dari mana? Ini A-nya aku pindah, teman-teman. A-nya aku pindah ke ruas ini. Jadi pembagi. Terus kuadratnya aku pindah jadi akar. Oke. Kenapa bisa tahu memotong sembunyinya di satu titik, Kak? Karena setelah kita masukkan X-nya sama dengan 0, ini X-nya kita masukkan sama dengan 0 di sini, ya. Itu ternyata Y-nya cuma bernilai satu titik gitu, C. Y-nya sama dengan C. Berarti saat X-nya 0, kalian bayangin koordinat kartesian. X-nya 0 nih di sini. Ini ada C, di sini ada C. Nah, berarti kurvanya itu cuma motong di sini. Gitu loh. Karena X-nya 0 kan gitu. Nah, ini di satu titik. Bukan kayak contoh kalian habis cari apa ya X1, X2 pakai rumus ABC itu min B plus minus akar B per 2A. Nanti kalian ketemu X1-nya min 5, X2-nya 3 gitu. Nah, berarti kan kalian ini ada min 5 di sini, ada 3 di sini, terus kalian bisa motong gini. Nah, motongnya dua titik di sini. Karena nilai yang dihasilkan dua. Tapi ini kita dapatkan cuma satu, C. Gitu, teman-teman. Jadi kurang lebih itu penjelasannya sih. Kira-kira masih ada yang ditanyain lagi nggak? Terus dari minus akar minus C per A itu dari aku balik-balik ruasnya ini aja sih. Gitu. Aku balik-balik ruasnya di sini. Gitu. Oke. Aman semua teman-teman? Kira-kira? Kalau aman kasih reaksi jempol dong. Tapi kalau misalkan ada yang tanya, oke, udah aman lah. Oke. Oke ya teman-teman. Ini aku izin apa off screen dulu buat nganuin soalnya untuk pindah soal ya. Kita kasih yang agak ringan aja nih. Oke. Ini kita ganti materi lagi ya teman-teman. Kita udah selesai bahas persamaan kuadrat. Oke teman-teman, sekarang aku lanjut ke materi yang agak beda nih. Materinya cukup ringan sebenarnya, materinya statistika. Jadi ini karena udah mungkin bosen ya kalian format kerjain duluan. Jadi nanti mungkin aku akan tunjuk satu orang buat bantu aku ngerjain. Setidaknya kalau kalian nggak ngerjain, kalian aku minta tolong buat bantu aku ngerjain lah, biar aku nggak sendirian gitu kerjainnya gitu kira-kira. Oke, ini aku bener-bener tunjuk random ya di sini buat ngerjain nomor 5. Mungkin kalian bisa baca-baca dulu sih kira-kira. Siapa nih kira-kira nih? Ini boleh di Kak Lia, boleh dong bantu aku gitu gimana cara ngerjainnya gitu.
untuk soal nomor 5 ini. Tadi aku lihat kamu jawab-jawab juga kan, aktif gitu. Oke, bisa minta tolong dibantu nggak? Oke, Kak. Kira-kira, oke. Jadi, Yuk, jadi rata-ratanya itu kan 3. Berarti 3 sama dengan 2, oke, X min 1 oke. tambah X min 4 tambah X tambah 2. Kemudian karena ada 4 sampel data, jadi dibagi 4. Oke, oke, udah bener banget nih. Aku catat dulu ya. Aku catat dulu ya. Oke, Oke, Kak. 2 karena ada 4 sampel data berarti dibagi 4. Oke, lanjut nih. Gimana nih? Udah Ya, aku catat nih. habis itu 3 kita kalikan dengan 4, jadinya 12 sama dengan, Oke, terus itu yang X-nya berarti 2X tambah X, 3X, 3X tambah oke, X, 4X tambah X, 5X. oke. Nice. Lanjut. Terus min 1, dikurang A ditambah 2. Berarti 1 kurang A. Tambah 1 kurang A. Oh, sorry. Ini aku salah nulis ya. Ini 4. Ini 4 nih. Oh, Sorry. 4, Oke, Kak. aku Oh, ambil sorry, ya. sorry. Sesuai soalnya ya. Oke ya. Berarti min Oke, gimana nih? 3. Oke, min 3 Min ya. 1 tambah. Oke, lanjut. Ya, berarti min 3 pindah ke ruas kiri jadinya 15 sama dengan 5X. Oke, X-nya sama dengan. Berarti X-nya sama dengan 3. Oke, so far udah bener banget nih. Sejauh ini udah bener banget nih cara Oke. pengerjaannya nih. Terus habis itu gimana nih kira-kira? Berarti habis itu kita ganti nilai X-nya dengan 3 buat cari tahu median sama jangkauannya. Berarti kalau Oke, yang 2X kurang ini 1 berapa nih? berarti 2 kali 3, 6 kurang 1, 5. Oke, yang ini? Terus X-nya 3. Oke, yang ini? Terus X kurang 4, 3 kurang 4, negatif 1. Oke, yang ini? Terus X tambah 2, 3 tambah 2, 5. Oke, oke, Nah, udah habis bener. itu Habis ini diurutkan. gimana nih urutannya nih? Kan ada negatif nih. Jadi min 1, min Oke, 1, terus 3, oke, terus nice, 5, nice. terus 5. Oke, nice banget. Nah, Jika rata-rata dari itu, oke, gak apa lanjut aja deh. terus kalau cari mediannya berarti nilai kedua ditambah nilai ketiga dibagi 2. Berarti 3 tambah 5 bagi Oke, 2. oke, mediannya dari nilai kedua ditambah nilai ketiga bagi 2 ya. Ya, Terus tadi berarti berarti 3 tambah 5 bagi 2. 8 bagi 2, Berarti berapa nih? 4. Oke, 8 bagi 2. Berarti 4 ya. Itu mediannya. Ya, Terus untuk terus jangkauannya gimana jangkauan? jangkauannya berarti nilai maksimal dikurang nilai minimum. Ya gimana Berarti berarti? 5 dikurang negatif 1 berarti 6. Oke, nice banget nih. Oke, teman-teman tadi penjelasan dari kalian menurutku udah cukup jelas sih. Tapi mungkin kalian ada yang ditanyain nggak? Nanti bisa aku bantu jawab sih. Makasih ya kalian. Iya, Kak, sama-sama. Oke. Paham banget ya. Oke, ini gampang ya teman-teman ya. Oke, nanti aku juga berharap sih soal UTBK-nya kalian kayak gitu semua kok. Tapi kalian tahu nggak sih, kadang kalian mikir kalau PK itu sulit kayak gimana gitu rumit. Tapi dari by data ya teman-teman, banyak orang yang nilai UTBK-nya itu kegendong gara-gara PK gitu teman-teman. Kalau by datanya kayak gitu sih, kayak mereka dari rata-ratanya 600 tapi PK-nya dia bisa 700 gitu. Jadi kayak nilainya keangkat gitu. Gitu. Oke, kalau ini aman, mungkin aku izin untuk pindah soal lagi. Pindah soal sebentar. Nanti akan muncul ini ya, soal-soal variasi-variasinya lebih beda lagi. Oke, izin sebentar teman-teman buat capture soalnya. Oke,
Ini materinya balik lagi fungsi ya. Cuman ini bukan fungsi kuadrat, ini beda kayak fungsi kuadrat tadi sih teman-teman. Oke, ini menurutku cukup gampang banget. Jadi aku cuman kasih waktu kalian 1 menit lagi untuk kerjakan. Nanti kalian tulis saja jawabannya di kolom chat. Terus sebelum kalian kerjakan, ini aku kasih tahu apa ya, pembahasan soalnya aja sih. Absis ini maksudnya itu X-nya teman-teman ya. Jadi mungkin kalian masih bingung, absis itu apa, itu X-nya. Jadi simpelnya soal ini adalah cari X-nya, gitu doang sih teman-teman. Jadi aku akan mulai dari sekarang, 1 menit dari sekarang. Jadi teman-teman bisa kerjain dulu. Oke, udah ada yang jawab nih. Cepet banget kamu. Kamu jawab berapa detik? Kamu jawab 10 detik ya. Oke, sambil aku tulis-tulis ya teman-teman. Biar beda. Kelas. Oke teman-teman, sayang sekali waktunya habis ya teman-teman ya. Tapi kalau PK sih memang gitu ya teman-teman. Jadi satu soal itu harus kalian kerjakan dalam waktu 1 menit. Kalau bisa kurang. Karena kenapa? Karena kalau kalian itu nanti lebih korup waktu, itu ngaruh ke soal-soal yang selanjutnya teman-teman. Jadi kalau kalian ngerasa kayak ini nggak bisa, mending skip aja gitu, cari soal yang lain gitu. Tapi intinya batas kalian itu satu soal kalian jatah 1 menit gitu. Karena aku apa ya kasih tips biar kalian itu nggak keteteran di soal yang selanjutnya gitu. Oke, aku langsung bahas ya. Jika fungsi f dan fungsi g didefinisikan sebagai ini bla 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 bla, fx bla bla bla, gx bla bla bla, salah satu absis maksudnya ini adalah eh, titik potong dari fungsi f dan g ini x-nya berapa. Nah, gitu doang. Sebenarnya bahasanya sesimpel itu. Nah, di sini juga aku udah tuliskan titik potong dari fungsi f dan g itu caranya adalah kita samakan dulu kedua fungsinya, fx sama dengan gx. Nah, tujuannya apa? Karena nanti kalau kita samakan, terus kita pindah-pindah ruas, kita tahu fungsi f sama fungsi g ini berpotongan di x sama dengan berapa. Nah, sesimpel itu sih teman-teman, cara ngerjainnya. Jadi aku kasih gambaran kasarnya ya. Gambaran kasarnya itu ada ini, ada kartesian. Ada kartesian. Di mana fungsi f ini kan fungsi kuadrat ya. Oh ya, fungsi kuadrat. Berarti aku bisa tuliskan kayak gini. Terus fungsi G ini fungsi linear. Fungsi apa? Fungsi garis. Nah, jadi aku bisa tuliskan kayak gini. Set. Sorry. Nah, ini. Nah, di gambar ini, fungsi F sama fungsi G itu berpotongan di sini kan, teman-teman. Nah, di sininya tuh yang kita cari. Dengan cara kita samakan kedua fungsinya, kita temukanlah X-nya sama dengan berapa. Gitu. Kenapa kok kita samakan? Ya kali aja aku salah gambar. Kali aja kayak gini gitu. Ternyata di sini sama di sini gitu, bukan di sini gitu. Jadi kita cari lah fungsi ini tuh motong di X sama dengan berapa. Oke, langsung kita eksekusi ya teman-teman. Di sini kita samakan, berarti kan ada X kuadrat min 3X plus 2. Terus kita samakan sama fungsi GX-nya. X plus 2 di sini. Nah, di sini aku kumpulin nih. Aku buat yang kanan sama dengan 0, biar kita gampang. Jadi X kuadrat min 3X, X aku pindah jadi dikurangi X, jadi min 4X kan teman-teman. Terus duanya ini saling coret, saling hilangkan, sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman, aku banyak tahu nih, ini rata-rata orang itu kadang-kadang itu masih bingung, masih struggle ngerjain kayak gini teman-teman. Yang aku kotain ini. X kuadrat min 4X sama dengan 0 gitu. Nah, ini kira-kira apa sih perbedaannya? Ini aku jelasin ya. Banyak orang yang masih ngerjain ini tuh kayak gini. Jadi X kuadrat itu kalian sama dengankan dengan 4X. Terus kuadratnya kalian coret sama X-nya, X-nya sama dengan 4. Ini salah ya teman-teman. Kenapa kok salah? Karena kalau ada X kuadrat,
itu berarti ada kemungkinan X yang lain. Jadi nanti X-nya itu jawabannya 2 gitu. Iya, jadi ini tuh salah, jangan dilakuin. Cara kalian mengerjain seperti ini, itu kalian buka ini, faktorkan. Oke, ada yang ngasih ide, X min 2 sama X plus 2. Eh, itu sih kurang tepat ya kayak. Karena kalau X min 2 sama X plus 2, itu bentuknya nanti jadi X kuadrat dikurangi 4. Nah, ini baru benar. Kalau kayak gini baru benar. Karena ini nyambung banget nih kalau kayak ke sini gitu. Cuman di kasus ini kan empatnya nggak ada X-nya nih. Empatnya nggak ada X-nya, Kak. Nah, ini kadang yang aku bilang orang-orang ini masih struggle. Empatnya ini nggak ada X-nya. Ada 4X. Jadi cara mengerjakannya, oke langsung aku kasih tahu ya. Kita buat bentuknya itu kayak bentuk faktor kayak gini. Nah, ini. Kita buat kayak gini. Jadi ini masing-masing kita buat jadi pengali. Jadi di sini bisa X-nya yang sama dengan 0 atau X min 4-nya yang sama dengan 0 gitu. Terus ini kalau aku terusin X-nya sama dengan 4. Jadi ada dua kemungkinan X di sini teman-teman. Ada dua kemungkinan X-nya. Tadi benar sih ada yang jawab 4 langsung gitu. Cuman kalau caranya tadi seperti yang di sini tadi itu jujur bisa blunder sih teman-teman. Karena ada kemungkinan X yang lain kan sama dengan 0 gitu. Cuman karena di sini X-nya sama dengan 0 ini nggak ada di pilihan jawaban, jadi kita langsung aja X-nya sama dengan 4 di sini. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Ada follow up question nggak kira-kira yang masih belum paham nih? Dari ini aku baca cacatnya akhirnya bisa bener. Oke, congrats ya Kak Regina. Walah harusnya C. Oke. Oke, aman aman aman. Aman teman-teman ya. Yang penting di sini teman-teman belajar lah. Jadi yang aku kotain ini biasanya struggle-nya teman-teman di sini gitu. Kadang masih susah untuk memfaktorkan gitu-gitu ya teman-teman gitu. Gak baca karena 4. Nah iya ya. Oh gitu ya. Jadi kalian mikir kalau ini tuh bisa apa? Bisa kalian jadikan kayak X min 2 terus X plus 2 gitu ya. Iya sih. Kadang kadang bisa bisa kepikiran gitu ya. Oke 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 oke. Aman 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 aman. Jadi nggak salah ya aku kotain ya di sini ya gitu. Baru kali ini ikut kelas kakak. Oke, aku hopefully kalian aduh bagus lah. Nice nice. Kalau kalian baru ngerti ya. Aman aman. Oke, aku izin nambahin soal yang selanjutnya ya. Ini oh, mungkin kalian yang tadi udah dapat filenya, ini aku ganti ke nomor 7. Materinya barisan sama deret. Aku ganti ke nomor 7. Jadi kalian bisa lihat-lihat dulu soalnya yang udah dapat file file soal-soalnya itu. Oh, mau kerjakan nomor 7. Oh ya teman-teman, sorry ya kalau di sini agak berisik soalnya hujan teman-teman. Di sini hujan deras banget. Sumpah gue gak tahu kenapa kok deras banget ini. Rame nih ya yang ikut ya. Oke teman-teman. Oke, aku izin share screen lagi. Nah ini teman-teman. Oke, mungkin eh, sistemnya mungkin masih sama ya kayak tadi ya. Aku kasih waktu kalian 1 menit karena ini benar-benar simpel banget sebenarnya soalnya. Jadi aku kasih kalian waktu 1 menit sambil aku tulis juga cara mengerjakannya. Nanti setelah kalian kerjakan selama 1 menit nanti aku bahas. Oke, 1 menit mulai dari sekarang. Wow. Kalian jawab berapa detik ini? Wah, 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 wah. Oke, oke. Aku keep dulu ya. Oke, aku keep dulu nih. Aku aku keep dulu jawaban-jawaban kalian sambil nunggu yang lainnya juga.
Oke, ramai banget di kolom chatnya nih. Semua ya. Mantap, mantap, mantap loh. Oke, nice, nice. Oke, teman-teman, sayang sekali waktu kita udah habis untuk ngerjain soal ini maksudnya. Oke, eh di sini sebenarnya cukup simpel. Oke, jawaban kalian benar semua. Jawabannya. Kenapa jawabannya A? Karena ini deret geometri ya, teman-teman. Jadi aku sedikit jelasin lagi. Kalau biasanya barisan deret yang sering keluar di UTBK itu aritmatika. Cuman di sini nggak tahu kenapa yang keluar geometri. Tapi nggak menutup kemungkinan juga teman-teman dua-duanya keluar atau salah satu ya. Nah, jadi kalau aritmatika itu cirinya kita itu nggak pakai rasio. Kita pakai yang namanya beda. Beda ini didefinisikan dari selisih dari kedua suku. Jadi suku kedua dikurangi suku ke satu itu nilainya beda. Nah, nilainya beda ini sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Nah, karena soalnya ini geometri, maka kita nggak pakai beda, kita pakai rasio. Nah, rasio ini definisinya bukan pengurangan, tapi perbandingan. Jadi U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, di sini kalian bisa lihat eh, di sini ada barisan 1,2, Y. Jadi kalian bisa tuliskan di sini U2 per U1, U2-nya kan 2, U1-nya 1 nih. Terus U3-nya Y. Ya, U2-nya 2. Nah, di sini kalian bisa langsung dapatkan Y-nya sama dengan 4. Tapi kalau kalian cepet nih, kalian nggak perlu pakai rumus-rumus kayak gini. Karena kalian tahu satu kedua kalau barisan geometri itu rasionya dikali 2, otomatis suku ketiganya Y-nya 4 dong, gitu. Jadi kalau aku mau lanjutin itu udah kelihatan 4, ini udah kelihatan 8, ini udah kelihatan 16 gitu. Seandainya aku ubah ini jadi aritmatika, habis 1, 2, kalau kalian cepat, ini udah pasti 3 gitu, 4, 5. Karena ini mainnya beda, ini mainnya rasio. Di situ sih teman-teman perbedaannya. Nah, jadi aku lanjutin ya. Karena ini tuh disuruh nilai dari 2 - 1 per Y kuadrat. Nah, ini aku kerjain 2 dikurangi 1 per, tadi Y-nya udah ketemu 4 ya teman-teman ya. 4 berarti 2 dikurangi 1 per 16 gitu. Ya, mungkin teman-teman ada yang masih bingung nggak gimana caranya 2 dikurangi 1 per 16 nih kira-kira nih teman-teman. Atau udah aman semua nih kira-kira. Atau ada yang mungkin yang masih bingung nih kira-kira di sini. Soalnya kadang kalau yang masih bingung itu eh, apa ya, konsumsi waktunya terlalu banyak gitu teman-teman untuk ini. Oke, ini aku sekalian jelasin ya karena mungkin masih ada yang bingung. Caranya untuk cepet kayak gini itu kita buat duanya ini jadi pecahan juga. Dengan cara 16-nya ini kita kalikan kedua, 32, terus 16-nya kita tuliskan lagi di bawah, dikurangi ininya tetap 1/16. Jadi jawabannya 31/16. Opsi A. Oke, kira-kira ada yang dibingungkan nggak di sini? Simpel sih teman-teman, gitu. Kira-kira ada yang dibingungkan nggak? Siapa yang ini chat? Oke, aman Kak. Abian Robi. Oke, aman ya. Oke, aman. Oke, karena udah pada aman semua, aku izin matikan dulu untuk ganti soal ya. Ganti soal lagi teman-teman. Oke, mohon maaf ya ini karena aku sering matikan share screen-nya mungkin kalau kalian bingung di sini. Karena nggak tahu teman-teman, karena kalau aku pindah cut paste ini kok mati-mati sendiri ya. Share screen. Oh, tapi ini agak sedikit beda sih teman-teman. Aku bawa materi yang kadang sering keluar itu di isian. Oke, nih agak beda nih teman-teman. Kita masuk ke materi kaidah pencacahan. Salah satu submateri di peluang ya. Oke, for your information buat teman-teman semua, peluang ini kadang keluar, kadang nggak keluar, teman-teman. Kadang kalau keluar, itu dia itu susahnya itu karena dia berada di isian gitu. Isian sama kombinasi benar salah. Nah, itu sih teman-teman. Jadi kayak jarang banget gitu di pilihan ganda itu. Kadang-kadang di isian gitu. Berapa kemungkinan si A sama si B. Nah, gitu kan. Kadang bahasanya itu seperti itu gitu. Jadi kayak apa ya? Ya sering-sering kalian nggak bisa gacha di situ. Jadi ini berhubung ini di pilihan ganda, jadi kalian mungkin lebih mudah lah untuk kerjainnya.
Untuk soal ini aku kasih waktu 1 menit ya teman-teman, mulai dari sekarang. Kalian bisa kerjain dulu, nanti aku bahas. Sama aku tuliskan rumus pengerjaannya. Sini. Oke, sayang banget teman-teman, waktunya udah habis ya teman-teman. Oke, di sini mungkin sistemnya aku bakal. Oke, ada yang udah jawab nih ya, ada yang udah jawab nih. Oke, ada yang udah jawab dari ZVED. Iya, oke, ada yang jawab lagi nggak? Aku tunggu nih. Jawaban-jawaban kalian di komentar nih, aku tunggu nih, kira-kira. Mungkin ada yang jawab sama B atau punya pendapat lain kira-kira dari soal ini. Agak unik sih teman-teman soalnya. Oke, Bazar Cemin B. Oke, karena tadi si Kak ZVYet sama Kak Lia udah jawab, terus di sini pacar Jamin jawab. Jadi di sini mungkin hokinya dari Kak pacar Jamin nih untuk menyuarakan pendapatnya gimana caranya mengerjakan soal ini sehingga dapat B nih Kak. Kira-kira gimana nih? Aku mau tanya sih di sini. Karena ini juga aku udah jelasin nih rumusnya nih. Kira-kira. Ayo. Aman, aman. Santai aja kok di sini. Aku juga baru pertama. Jadi kan itu kokorobet itu kan hurufnya ada 9. Jadi 9 faktorial per huruf yang sama itu ada O. O jumlahnya itu ada 3. Jadi 9 faktorial per 3 faktorial. Terus ada huruf K juga yang sama. Jumlahnya itu ada 2. Jadi kali 2 faktorial. Jadi jumlahnya yang B. Oke, terima kasih Kak Pacar Jewin. Ini nama kamu sebenarnya siapa sih kok Pacar Jewin sih? Tapi, aduh, tapi jawabannya udah bener banget sih. Jujur jawabannya udah bener banget. Aku jelasin lagi ya di sini. Ini itu masuk ke materi permutasi unsur-unsur sama. Jadi nanti kalau kalian mau mempelajari materi ini, keywordnya itu permutasi unsur-unsur sama. Kalian cek soal-soalnya kayak gimana, kalian bisa latihan sendiri. Di sini aku jelasin ya. P-nya ini menandakan banyak susunan. N-nya jumlah unsur, N1, N2, N3 itu jumlah unsur-unsur yang sama. Jadi di sini tuh kita tuh disuruh nentuin berapa banyak sih susunan kalau pakai kata-kata kokorobet ini, teman-teman. Nah, yang tadi disebutkan sama Kak Pacar Jemin itu udah bener banget. Dari 9 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial. Kenapa 9 faktorial? Karena jumlah hurufnya KOKOROBET itu 9, teman-teman. Terus kenapa 3 faktorial? Karena O-nya berulang sebanyak 3 kali. Kenapa 2 faktorial? Karena K-nya berulang sebanyak 2 kali. Simpelnya kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang PR-nya bukan di situ. PR-nya gimana caranya kita ngitung sebanyak ini, 9 faktorial ini. Nah, kalau dari aku, tips aku, kita tulis aja, kita jabarkan aja semua. 6, 5, 4, 3, 2. Satunya nggak usah kita tulis. Kita bagi sama 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Satunya nggak usah kita tulis. 2 faktorial tuh 2 kali 1. Berarti 2 aja. Satunya nggak usah kita tulis. Nah, di sini. Di sini teman-teman, kita usahain nyoret untuk bilangan yang besar ke bilangan yang kecil. 3 ini aku coret sama 9, jadinya 3. Dua-duanya ini kan 4, aku coret sama 8, jadinya 2 di sini. Nah, kalau kita udah bikin kayak gini, sorry apa ini? Oke, kalau kita udah dapat bentuknya kayak gini, kita tinggal kalikan. 3 kali 2 kan 6. Berarti kan di sini, 6 kali 7, ya. Ini 6 ya, terus kali 7, dikali 6 lagi,
dikali 4 dikali 4, aduh sorry, dikali 4 dikali 3. Nah, yang nggak aku tulis, ini kan angka 5 sama angka 2. Angka 5 sama angka 2-nya aku langsung kalikan. Kali 10. Nah, jadi aku nggak perlu repot sama angka 5 sama 2. Karena aku buat jadi 0. Aku buat jadi 10. Nah, di sini kita tinggal kalikan aja. 42 dikali sama berapa nih? 24 kali 3. 72 kali 10. Nah, dari bentuk yang serumit ini teman-teman, kita bisa simplifikasi jadi kayak gini. Gitu. Kita bisa simplifikasi jadi kayak gini. Jadi kayak sesingkat ini. Gitu. Ini akan sangat memudahkan kita buat ngitung teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak usah ngurusin 10-nya, terus kita tinggal kalikan aja. Kali susun. 42 dikalikan 72. Sorry, ini berapa? 72 ya. Oke, 72. Ini 4, ini 4 kali 28, ini 14, simpan 1. Oke, nah karena ini kebetulan udah jelas ya teman-teman, ini bisa langsung kita tambahkan. Kita nggak usah ngitung yang ini 24. Terus kita jangan lupa 10 sama ini, berarti ini 0. Ini depannya apapun. Kenapa kok aku nggak lanjutin perkaliannya? Karena di sini opsinya udah beda dari 3 digit. Nah, udah beda semua dari 3 digit belakang. Dan aku udah dapatkan 3 digit belakangnya dengan cara yang paling simpel, teman-teman. Dengan aku kalikan 52 ini aku dapatkan 10, berarti digit belakangnya aku udah dapatkan 0. Terus dengan perkalian ini yang nggak aku selesaikan pun aku udah dapatkan 2 digit belakangnya lagi, gitu. Belakangnya 0, depannya 0 gitu. Jadi aku bisa langsung jawab B di sini. Karena opsi yang lain beda 3 digit belakangnya dari itu. Oke, kira-kira dari sini ada yang teman-teman ditanyakan nggak? Bingungnya dari mana nih? Kira-kira. Eh, Kalau aku lihatnya soal ini, itu ngitungnya aja sih yang agak panjang. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 ini. Tapi mau nggak mau tetap dihitung ya teman-teman. Soalnya kan kita nggak bawa kalkulator lah di sana. Kita wajib ngitung teman-teman. Oh, cuman di sini kita ngitungnya bisa kita pilihin. Jadi kayak 5 sama 2 kan kita jadikan 10. Terus kita bisa coret-coret atas bawah gitu biar nilainya tuh lebih kecil gitu teman-teman. Oke, kalau aman bisa kasih red jempol nggak teman-teman? Kira-kira. Oke, terus aku tadi makasih juga sama Kak Pacar Jemin yang udah bantu aku jawab buat awal-awal. Jawabannya bener banget nih Kak. Gitu. Terus yang tadi jawab B seharusnya berarti kalian cepet nih. Oke, ternyata ada pertanyaan nih teman-teman dari Kak Rahma ini. Oke, aku jawab dulu ya. Maaf Kak, itu kan 9 faktorial dari jumlah seluruh huruf-hurufnya. 3 faktorial, 2 faktorial itu tentunya gimana Kak? Oke, di sini aku ulangi lagi ya. Eh, ini kan rumusnya adalah n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial. Nah, n1, n2, n3-nya ini jumlah unsur-unsur yang sama, teman-teman. Nah, di sini dari kata kokorobet, itu kan ada huruf yang berulang apa aja? Ada huruf K sama O. Ini berulang. Nah, berulang. Karena berulang, kita harus pertimbangkan, teman-teman. Karena nggak mungkin dong, aku cuman ganti ini ke sini, kan sama aja jadi kokorobet, gitu. K, kita pertimbangkan gimana? K-nya ini berulang sebanyak berapa kali? K-nya 2 kali, O-nya ini 3 kali. Nah, 2 kali sama 3 kalinya ini, kalau di rumus kita jadikan 3 faktorial sama 2 faktorial. Sebenarnya, semua huruf pun kita bisa tulis gitu. Kayak E. E ini kan 1 kali ya. 1 kali. Ya udah kita tulis aja 1 faktorial di sini. Terus T-nya juga kita tulis 1 faktorial. Tapi 1 faktorial kan 1 teman-teman. Bukan sebagai pengali ya. Jadi kita nggak perlu hiraukan itu. Jadi kita fokus ke jumlah huruf dibagi jumlah huruf yang berulang. Gitu aja sih simpelnya. Aman nggak? Atau ada follow up question dari Kak Rahma? Boleh kok kalau ada follow up question dari Kak Rahma. Oh, sudah paham. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin kita udah tinggal beberapa bahas soal lagi. Jadi, seperti biasa, aku izin off screen dulu untuk pindahin soalnya. Habis ini kita akan kerjakan, ini persamaan linear kayaknya kurang nih. Kita akan kerjakan nomor 12 ya, teman-teman. Kalau kalian yang udah dapat PDF materinya, kita kerjakan nomor 12. Mungkin kalian bisa buka duluan.
kita kerjakan nomor 12 materi persamaan kuadrat. Oh, balik lagi ya teman-teman, persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat nih sering banget keluar nih di soal persamaan kuadrat. Oke, aku izin share screen lagi ya teman-teman. Oke, udah kelihatan ya. Jujur ini cukup rumit ya teman-teman. Jadi nanti aku kasih waktu 2 menit untuk teman-teman kerjakan dulu. Nanti aku bahas. Nanti kalau teman-teman nggak tanya, kalian bisa langsung tanya, bisa langsung resen ya. Oke, 2 menit dari sekarang. Wih, oke. Ini kamu jawabnya cepet, cepet banget ya. Nice, aku keep dulu ya. Sambil tunggu yang lainnya. Santai teman-teman, masih lama waktunya. Bingung. Oke, gak apa-apa kan, nanti aku bahas ya. B. Oke, banyak yang jawab ya teman-teman. Oke, B, B. Oke, oke, nice, nice. Oke, yuk dikoreksi lagi yang masih ada waktu 15 detik. Oke, teman-teman, sayang sekali waktu 2 menit udah habis ya. Jadi di sini karena tadi kalian udah banyak banget bantu aku buat bahas, jadi sekarang aku mau bahas secara mungkin pelan-pelan ya. Karena ini agak berat ya, cukup berat sih kalau menurutku sih, cukup banyak yang harus dihitung. Jadi cara mengerjakan soal ini itu teman-teman ada 2 cara. Kalian bisa pakai teorema Vieta, sama kalian bisa pakai faktor. Nah, gitu. Kalau aku sendiri, aku lebih suka pakai yang teorema Vieta. Tapi kalian nggak menutup kemungkinan untuk kalian bisa faktorkan sih. Faktorkan satu-satu lah. Dari X kuadrat min 6X plus 7 itu dapat berapa gitu. Nah, tapi aku mau kasih tahu kalian cara mengerjakan soal itu tuh pakai Vieta. Nah, Vieta itu, kalian pernah tahu nggak rumus yang X1 ditambah X2 itu sama dengan minus B per A. Terus kalian X1 dikalikan X2 itu sama dengan C per A. Nah, itu Vieta, teman-teman. Nah, sekarang PR-nya adalah kita cari nilai P kan. Kita cari yang X1 plus X2 terus kita kuadratkan. Nah, X1 plus X2 itu kan kita tuliskan minus B per A. Jangan lupa kita kuadratkan di sini. B-nya ini kan 6 ya, min 6 ya. Jadi 6 dibagi sama A-nya 1. Terus kita kuadratkan. Kita dapatkan ini, sorry. Oke, kita dapatkan ini nilainya. Kita dapatkan ini 36 ya. 6 kuadrat. Nah, ini nilai P-nya. Nah, lihat teman-teman. Kalau kita pakai Vieta, itu cepet banget dapatnya. Gitu. Daripada kita harus memfaktorkan. Cuman, yang ini tuh ada masalah teman-teman. Untuk Q-nya. X1 min X2. Tapi kuadratnya di sini. Gitu loh. Nah, ini kalau kalian pernah tahu sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan dengan A min B, itu kan kalian bisa jabarin nih. Ini X1 plus X2 dikalikan dengan X2 dikurangi X1. Nah, sampai sini aman kan teman-teman?
dari sifat-sifatnya, penjabaran sifat-sifatnya dulu, sekalian recall buat memori kalian lah. Oke, aman, 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 aman. Oke, nah sekarang yang X1 plus X2 kan udah kita dapatkan nilainya, min B per A, ya, untuk yang ini. Nah, yang ini gimana teman-teman? Yang X2 dikurangi X1. Nah, di sini aku mau jelasin gimana caranya dapat pengurangan ini. Jadi, sebelumnya aku tuh punya A plus B, aku kuadratkan. Ini kan jadi A kuadrat, A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Terus aku punya A min B, aku kuadratkan. A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB. Teman-teman masih ingat semua kan rumus yang ini? Aljabar yang ini? Oke, kalau aman aku bisa lanjutin nih. Kalau kalian nggak aman, aku stop dulu. Terpaksa aku jelasin kalian. Karena ini mau kita dapetin teorema kita sendiri ini teman-teman dari rumus ini gitu. Nah, perbedaannya itu kan cuma di minus 2AB ini gitu. Tapi persamaannya kan ada di A kuadrat plus B kuadrat. Jadi aku bisa tulisin di sini. Kalau si A min B kuadrat ini sama dengan A plus B kuadrat, terus aku bayar nih ke perbedaannya pakai minus 4AB. Nah, sampai sini ada yang dibingungkan nggak teman-teman kalau aku nulis kayak gini? A min B kuadrat sama dengan A plus B kuadrat dikurangi 4AB. Gitu. Oke, bingung Kak, bingung Kak. Oke, sebentar ya. Oke, kayaknya kita nggak langsung kayak gitu deh. Kita pelan-pelan dulu. Kita lewat sini lah. Oke, di sini aku mau pindah persamaan satu ke sini. Tapi aku ubahnya gini, A kuadrat plus B kuadrat. Nah, plus 2AB-nya aku pindah ke sini. Sama dengan A plus B kuadrat plus 2AB. Terus aku pindah persamaan 2 ke bawah lagi. Aduh sorry. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan, nah minus 2AB-nya aku pindah ke sini. Gitu. A min B kuadrat plus 2AB. Kira-kira. Oh, sorry ini aku salah pindah ya. Berarti kalau pindah harusnya ininya negatif dari persamaan 1. Negatif 2AB. Oke, yang atas minus. Makasih ya koreksinya. Makasih koreksinya. Oke, kalau sampai sini ada yang bingung nggak? Kira-kira. Aku pindah nih. Plus 2AB sama min 2AB-nya aku pindah ke kiri. Gitu. Bahasanya sih gitu. Aku pindah ke kiri. Nah, karena ini nilainya sama, berarti kan aku bisa tuliskan yang atas sama dengan yang bawah. Karena sama. Gitu. Jadi aku bisa tuliskan gini teman-teman. A plus B kuadrat min 2AB itu sama nilainya seperti A min B kuadrat plus 2AB. Nah, otomatis yang atas sama yang bawah ini sama kan? Gitu loh. Dari sini aman? Kira-kira? Karena yang atas sama yang bawah nilainya sama, jadi aku tuliskan sama dengan kanan kiri. Oke. Kalau aman, aku bisa dapetin bentuk ini. A min B kuadrat sama dengan A plus B kuadrat. Terus ini kan berarti ininya pindah ke sini ya. Jadi minus 4AB. Ya, kira-kira. Ini sih. Aku dapatnya dari sini teman-teman tadi. Aman nggak sampai sini? Oke, bisa diikutin ya teman-teman. Asal-muasalnya tadi. Jadi ini semua aku dapetin sehingga dapat hubungannya antara A plus B sama A min B itu kayak gini. Nah, oke. Ya, udah aku tuliskan di sini sehingga kita kalau mau cari A min B-nya, itu kan kita akarin ini A plus B kuadrat dikurangi 4AB di sini. Oh iya, harusnya jangan dihapus ya buat pembuktiannya ya. Iya sih, aku butuh space-nya sih teman-teman buat tulis. Maaf banget, nanti semisal teman-teman masih ada yang bingung, aku bisa tuliskan lagi deh. Cuman mau apa ya, kasih tahu caranya buat dapat rumusnya itu, rumus ini aja sih teman-teman. Gitu. Oke, karena kita udah dapat ini, maka kita bisa tuliskan di sini. X2 min X1-nya itu kan persis kayak gini. Kita kasih akar di sini set gitu.
Nah, A plus B kuadrat, kita kan udah dapatkan tadi nilainya. Min B per A, kita kuadratkan. Itu untuk yang A plus B kuadrat ini. Minus 4AB, kita tulis lagi minus 4AB. Nah, AB ini kan ini teman-teman bentuknya, X1 kali X2. Jadi kita bisa tuliskan di sini C per A. Nah, sampai sini nangkep nggak teman-teman? Kira-kira kalau aku tulis kayak gini, dari sifat ini, sifat kedua ini. Oke, bayang nangkep ya di sini ya. Oke, nah di sini kita tinggal masukkan min B per A-nya kan kita udah ketemu tadi berapa min B per A? 6 per 1 kan? 6. Kita tulislah di sini 6. Terus di sini akar min B per A-nya kita dapatkan 6 tadi, 6 kuadrat dikurangi 4 kali C per A. C per A-nya kita belum hitung ya teman-teman ya. Oke, kita hitung C per A-nya dulu ya. X1, X2 sama dengan C per A. Sama dengan C-nya tadi berapa? 7 kan? Terus A-nya 1. Terus berarti ini 7 nilainya. Oke, sampai sini aku bisa tuliskan 6 akar 36 min 28. 6 akar 8 teman-teman. Dan kita dapatkan nilai Q-nya. Gitu. Oke, di sini kan udah kelihatan teman-teman. Aku udah dapetin nilai P-nya, sama aku udah dapetin nilai Q-nya. Gitu. Kira-kira P sama Q ini besar mana? Teman-teman ada yang bisa nebak gak dari bentuk kayak gini? P sama Q itu besar mana? Gitu. 36 itu besar mana sama 6 akar 8. Nah, di sini kadang teman-teman banyak yang masih salah mengerjakan gitu, bingung karena satunya bentuk akar, satunya bentuk angka gitu. Nah, di sini aku mau kasih tips. Kalau kalian ketemu seperti ini, kalian samakan. Kalian bentukin angka semua atau kalian bentukin akar semua, kira-kira. Nah, di situ. Nah, ini kan ada yang bilang lebih besar kini. Tapi kita koreksi lagi. 36 ini tuh bisa kita tulisin 6 6 sorry 6 dikalikan akar 36. Benar nggak teman-teman? Aku bisa tulisin gini nggak untuk 36? Nah, benar kan? Karena akar 36 itu kan 6. 6 kali 6 kan 36. Nah, benar kan? Terus, yang ini tetap aku tulisin 6 akar 8. Nah, kalau ini kan kelihatan teman-teman, yang mana yang lebih besar. Jelas-jelas P-nya lebih besar. Gitu. Karena kita udah ubah bentuknya menjadi akar semua gitu. Oke, karena ini aku cukup panjang ya. Jadi teman-teman sebelum aku lanjut nih, ada nggak yang nggak dipahamin itu di bagian mana gitu, kira-kira gitu. Teman-teman bisa raise hand, bisa chat prip aku atau chat di all kalau ada yang nggak dipahamin dari sepanjang ini kira-kira dari mana dapatnya. Mungkin nggak paham di bagian sini kak, atau nggak paham di bagian sini, atau lagi fokus memahami dulu nih teman-teman nih, kira-kira nggak apa-apa sih. Oke, kalau aman bisa react jempol semua teman-teman. Nanti aku lanjutin mungkin satu soal terakhir lah ya. Karena waktunya juga udah mau mepet nih teman-teman. Aku lanjutin satu soal terakhir lagi teman-teman. Satu soal aja terakhir. Kita satu soal terakhir lagi buat itu teman-teman. Oke, udah pada aman semua. Di sini aku mau apa? Aku mau tawarin teman-teman. Teman-teman mau kerjain ini aljabar. Sorry, ini kok gini nih. Pakai garis ini. Teman-teman mau ini materi aljabar atau teman-teman mau aljabar yang ini atau mau fungsi komposisi, terserah mau yang mana nih buat penutupan nih 15 soal, kira-kira mau yang nomor 13, 14 atau 15. Tadi kan kita udah nomor 12. Nah teman-teman bisa chat di kolom chat lah, pilih nomor berapa nih kira-kira yang teman-teman mau. Ini terkait fungsi sepotong-potong, yang ini terkait aljabar, yang ini terkait inverse. Teman-teman mau yang mana? 14, 14, 14, 14. Oke, banyak yang 14 ya. Oke, oke. Jadi ini aku capture dulu yang 14. Nanti kita akan bahas di sini. Oke, aku izin matikan dulu ya. Karena habis nge-capture itu mati, teman-teman. Oke, aku izin share screen lagi, teman-teman.
Yuk. Oke, teman-teman. Masih semangat ya, satu soal terakhir kok. Bener-bener las ini, teman-teman. Las ya, satu soal terakhir penutupan kita nih. Satu soal terakhir, aljabar nih. Oke, di sini. Oke, di sini aku nggak suruh kalian kerjain dulu, tapi aku langsung bahas aja nih, karena memang waktunya yang sedikit mepet ya, teman-teman. Jadi aku langsung bahas sedetail mungkin ya. Jadi nanti teman-teman boleh stop aku kalau misalkan nggak paham, boleh interupsi aku, boleh raise hand, boleh react atau apapun itu. Jadi di sini aku mulai kerjakan. Titik AB terletak pada grafik Y sama dengan BX kuadrat plus 1 min B kuadrat X min 32. Ini kayaknya rumit banget ya teman-teman. Terus jika A min B sama dengan 8, maka nilai AB adalah. Nah, di sini aku mau jelasin pembahasan titik A, B terletak pada grafik Y sama dengan bla bla bla. Itu maksudnya adalah jika grafik Y ini bernilai B, jika Y-nya sama dengan B, itu terjadi ketika X-nya kita ganti A. Sesimpel itu. Jadi, Y-nya ini bernilai B ketika X-nya kita ganti A. Nah, itu adalah bahasa titik AB terletak pada grafik Y. Gitu, teman-teman. Jadi, di sini Y-nya aku bisa langsung gantikan ke B, tapi untuk nilai X-nya, aku gantikan ke A. Jadi X kuadrat, aku ganti menjadi A kuadrat, teman-teman, di sini. Terus 1 min B aku tulis tetap. Terus ini X-nya aku gantikan ke A minus 32. Di sini, teman-teman. Aku bisa tuliskan seperti ini. Untuk soal ini. Nah, habis ini ngapain nggak kira-kira? Habis ini kita pindahkan dulu 32-nya ke ruas yang sendirian. Terus sisanya kita ke ruas-ruas yang ada variabelnya aja gitu. 32-nya aku pindah ke sini, B-nya aku pindah ke sini jadi min B kan. Tapi kita terakhirkan dulu, ini kita tulis lagi A kuadrat B. Terus ini kita tuliskan lagi 1 dikali A, A. Oke, sorry. Aduh, ini A. Terus min B dikali A, minus AB ya. Minus AB. Ya, oke. Terus di sini B-nya kita tulis. Oh, ini kuadrat ya, ada kuadratnya teman-teman. Sorry. Terus ini B-nya kita tambahkan ke sini. Kita kurangi B. Oke, udah aku pisahin nih teman-teman. Yang angka-angka aja, yang variabel-variabel aja gitu. Oke, tadi ini ada kuadratnya ya, aku kelupaan ya. Ada kuadratnya di sini. Ini. Oke, nice. Berarti ini ada kuadratnya di sini. Oke, setelah ini teman-teman, aku pecah lagi bentuknya biar lebih enak dilihat. Jadi A kuadrat B dikurangi AB kuadrat ditambah A min B. Nah, si A min B ini kita udah dapat nilainya di soal. Sama dengan 8. Maka aku langsung bisa pindahkan di sini 32 dikurangi 8. Kan ini plus ya. Aku pindah ke kiri jadi minus 8. Sama dengan A kuadrat B dikurangi AB kuadrat. Ya. Sampai sini aman nggak teman-teman? Ngikutin nggak teman-teman sampai sini? Oke, nice. Masih ramai ya, walaupun soal terakhir ya. Nice, 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 nice. Oke, oke. Sekarang aku lanjutin nih. 24 sama dengan A kuadrat B dikurangi AB kuadrat. Nah, ini aku kotain lagi teman-teman. Kenapa kok aku kotain? Karena banyak beberapa orang itu masih kehabisan waktu teman-teman mengolah kayak gini. 24 sama dengan A kuadrat B dikurangi AB kuadrat. Itu banyak orang itu masih nggak tahu ini diapakan. Nah, sekarang aku kasih kesempatan buat kalian. Kalian boleh on mic, kalian boleh chat. Kira-kira ini bentuknya dibuat seperti apa? Biar kita bisa jawab soal. Dari soal AB-nya dari dikeluarkan, Kak. gimana Kak Lia? Jadinya 24 sama dengan AB, Oke. AB dikali A min B. Oke, bener banget ya teman-teman ya. Jadi lagi-lagi apa teman-teman? Lagi-lagi kita itu dihadapkan sama modifikasi aljabar. Modifikasi aljabar ini kadang susah-susah gampang teman-teman. Jadi kalau kita nggak terbiasa, kita agak lama nih A kuadrat B kita jadikan apa ya? Terus AB kuadrat gimana ya? Kita kan nggak tahu A-nya, kita nggak tahu B-nya. Tapi dengan cara pemfaktoran, kita bisa manfaatkan teman-teman. AB di sini itu yang ditanyakan gitu. A min B udah diketahui nilainya 8. Nah, di situ kita bisa tuliskan kan 24 dibagi A min B. A min B-nya kita udah tahu 8 sama dengan AB. Nah, AB ini secara nggak langsung itu yang ditanyakan teman-teman. Jadi di sini
kita udah dapatkan nilai AB-nya itu sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3 di sini. Nah, 3. Kebetulan ada jawabannya. Oke, kita udah di penghujung acara, di penghujung soal. Mungkin teman-teman masih ada yang belum paham dari soal 1 sampai soal 14 ini, walaupun ada yang aku loncat-loncati karena memang aku kejar materi yang variasi ya, gitu. Aku kejar variasi soal yang banyak. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya-tanya nggak? Karena ini kan tadi kita start di 8:05 ya. Berarti kita selesai di 9:35. Masih ada beberapa menit terakhir teman-teman. Mungkin teman-teman mau tanya-tanya seputar ITS, seputar jalur masuk atau jalur apa. Aku benar-benar terbuka buat teman-teman sesuai yang aku bicarakan tadi. Karena di sini kita nggak hanya belajar juga, karena kebetulan aku juga mahasiswa teknik mesin ITS semester 2. Jadi eh, kalau kalian mau tanya-tanya seputar informasi gimana sih Kak masuk ITS, itu bisa banget kok. Terus kalau kalian mungkin masih ada yang belum paham juga nih di beberapa soal ini yang aku buat nih. Nanti pembahasannya sebisa mungkin aku share ya teman-teman ya, pembahasannya gitu. Sorry banget ya tulisanku agak nggak rapi gini karena memang ya masih eh, gimana ya, tulisanku di kertas juga jelek sih teman-teman. Gitu. Tadi yang A-nya keliru jadi 4 gitu. Ya. Oke, jadi teman-teman ada yang mau tanyain nggak seputar ITS? Boleh di kolom chat nih. Oke, aku boleh jawab pertanyaan kalian satu-satu ya. Kakak waktu SNBT skor PK-nya berapa kalau tahu? Jujur Kak, jujur aku nggak SNBT sama sekali. Jadi aku masuknya lewat SNBP gitu. Kenapa kok aku masuknya lewat SNBP? Karena sebenarnya agak deg-degan sih waktu itu. Aku bener-bener all in buat SNBT gitu. Tapi gini teman-teman, SNBP itu bener-bener langit lah, nggak usah kalian pikirkan. Aku bener-bener all innya SNBT kok. Dulu waktu kelas 12 itu aku bolos kelas karena ada tryout gitu, tryout di les-lesan kayak gitulah. Aku bikin tryout sendiri gitu, kerjain tryout, kerjain gimana targetnya gitu. Kadang karena memang se-all ini tuh buat SNBT. Cuman kadang kalau di SNBP udah apa ya udah dikasih lah istilahnya rezeki ya mau gimana gitu teman-teman gitu. Jujur aku SNBP dan fun fact-nya sekolahku itu hampir keluar dari top 1.000 teman-teman, hampir keluar dari top 1.000. Sekolahku waktu itu tuh hampir keluar dari top 1.000 SMA dan masih bisa menampung itu ya SNBP di ITS ya, jadi agak was-was sih sebenarnya teman-teman. Kak, apakah benar teknik sipil adalah jurusan di FT yang paling pembahasan fisika kimianya paling dikit? Jujur, kalau kimianya mungkin iya, fisikanya enggak. Fisikanya nanti kalian akan belajar mekanika teknik. Mekanika teknik itu kayak fisika bendanya tuh diam. Jadi kalian hitung jembatan di situ. Dan itu sama sekali nggak dikit ya teman-teman. Itu banyak, termasuk banyak. Jadi kalian nanti belajar keseimbangan kayak gitu-gitu. Gitu. Pilihan keduanya apa Kak? Enggak, pilihan satu aja aku. Lampirin sertifikat apa aja enggak? Kalau sertifikat itu aku nggak banyak sih teman-teman. Aku cuma peserta OSP, fisika, sama lomba-lomba di ITS kayak skematik gitu kalau kalian tahu. Ada alumninya. Ini teman-teman. Kalau SNBP itu alumninya itu sangat ngaruh ya menurutku ya. Karena kenapa? Karena alumni apalagi alumni UTBK itu pembuka jalur bagi SNBP yang seterusnya. Jadi aku benar-benar waktu itu ada alumni yang memang eh alumninya keren lah. Jadi kayak bisa kegendong gitu. Oke, ada pertanyaan lain nggak seputar ITS? Masih ada 4 menit nih sebelum aku tutup. Kira-kira. Atau mau tanya tentang PK nih, oh teman-teman. Semangat banget ya. Percaya UTBK nggak sesusah itu kok teman-teman. Walaupun aku nggak UTBK ya. Sebenarnya agak agak dosa sih yang ngomong kayak gini ya. Aman lah tapi. Tapi semangat lah buat kalian lah. Kali aja kalian keterima di SNBP atau kalian keterima di UTBK atau mungkin jalur-jalur yang lain. Yang penting ya tetap belajar aja sih. Gitu. Tetap belajar aja sih kalau aku. Oke. Oke, kayaknya mungkin gak ada pertanyaan. Semoga SNBP biru ya, Kak, biar gak ketemu UTBK. Iya, teman-teman, aku jujur agak takut ya kalau ketemu UTBK, karena dari aku sendiri, kelemahanku di LBE. Kalau kalian tahu, LBE itu kan teksnya kan panjang-panjang ya.
Ya itu aku bingung gitu. Ngerjainnya kayak gimana kalau teksnya panjang-panjang kayak gitu, terus bahasa Inggris pula gitu. Tapi kalau PKPM-nya itu aku senang teman-teman, belajar PK sama belajar PM gitu. Cuman kalau LBE literasi apalagi kayak bahasa Indonesia yang tahun kemarin gitu kan, di troll gitu, bacanya keluar apa gitu, agak males sih teman-teman jujur ya. Oke, ada pertanyaan lagi Kak? Semoga biru, amin ya Allah, amin. Amin, aku doakan biru semua lah teman-teman lah. SNBP biru, TBK biru. Oke, teman-teman, karena mungkin nggak ada pertanyaan lagi, sebelum aku akhiri, aku benar-benar apa ya, terima kasih banget gitu buat teman-teman. Kalian tadi seru banget sih. Aku juga nggak dibiarin kerjakan sendiri kan. Kalian bantu kerjain gitu. Tapi ini sebelum aku akhiri, mungkin kita bisa dokumentasi dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau yang teman-teman berkenan buat on cam, eh, bisa minta tolong on cam. Kita akan dokumentasi bersama ya teman-teman ya. Yang mau on cam aja sih, gitu aja. Oke, di slide satu kita tulis ya. Kita mulai slide satu ya. Siap? Satu, dua, tiga. Oke, slide dua ini. Oke, banyak juga ya teman-teman yang ikut ya. Oke, slide dua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Oke ya, sedih banget harus berpisah sama kalian semua. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Jangan lupa kasih aku testimoni di Instagram ya teman-teman. Semoga hari ini bermanfaat banget ya buat kalian. Diperbanyak doanya, diperbanyak latihannya juga. Andalkan juga jalur langit ya teman-teman. Jangan lupa berdoa. Have a nice day, have a nice night teman-teman. Jangan lupa istirahat. Jangan paksain diri kalian ya teman-teman. Oke, mungkin sekian ya dari aku. Terima kasih banyak buat teman-teman banget. Terima kasih Kak Lia, terima kasih Kak Zeket, terima kasih Kak Regina, terima kasih Kak Keiza, terima kasih Kak Pipin, terima kasih Kak Rahma, terima kasih Merah Biru, terima kasih Kak Anissa, terima kasih Kak Naswa, terima kasih Kak Abian, terima kasih Kak Nuria, semuanya terima kasih. Jadi aku akhiri, kalian bisa live meeting sekarang. Semangat ya guys ya. Terima kasih Kak, terima kasih sama-sama teman-teman.